Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Sabran Gunawan SPD. Saat ini saya adalah sebagai mahasiswa program PPG dalam jabatan kategori 1, Angkatan 3, tahun 2023, jurusan Seni Budaya di LPTK Universitas Negeri Manado. Saat ini saya bertugas di SMA Negeri 6 Singkawang yang beralamat di Jalan Demang Akup, Kelurahan Sungai Bulan, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat. SMA Negeri Singkawang adalah salah satu SMA negeri yang ada di Kota Singkawang. Peran SMA Negeri Singkawang sebagai pusat pendidikan yang berarti sebagai tempat menimba ilmu dan menanamkan budi pekerti. Dan kita sebagai guru memiliki peran penting sebagai ujung tombak dalam hal mendidik, memperbaiki, dan memperhalus tingkah laku peserta didik. Selain itu, SMA Negeri 6 Singkawang juga berperan dan turut andil dalam menjaga dan terus menciptakan suasana yang kondusif di Kota Singkawang agar suasana toleransi yang ada di Kota Singkawang dapat tetap terus terjaga. Perlu diketahui bahwa Kota Singkawang yang berada di Provinsi Kalimantan Barat ini telah 3 tahun berturut-turut mendapatkan peringkat pertama sebagai kota dengan skor toleransi tertinggi di Indonesia, yaitu pada tahun 2021, 2022, dan 2023 yang telah dirilis oleh Setara Institute. Banyak julukan yang melekat di Kota Singkawang, mulai dari nama Kota Amoy, Kota Seribu Kelenteng, hingga Hong Kong Pan Borneo. Kota Singkawang memiliki kerukunan antar umat beragama yang sangat tinggi. Mayoritas penduduknya terdiri dari 3 etnis besar, yaitu Tionghoa, Dayak, dan Melayu, yang disingkat dengan nama Tidayu. Menurut keyakinan dari orang-orang Tionghoa dari suku Hakka, nama Singkawang itu berasal dari kata San Kiojong, yang artinya kota yang terletak di antara laut, muara, gunung, dan sungai. Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat, dan karunia-Nya sehingga saya bisa mengikuti proses PPG dan jabatan ini dengan lancar. Terima kasih juga saya ucapkan kepada dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Meyer Worang Metei MSN, dan Guru Pamong Ibu Setni Raube MPD, serta admin Bapak Geral Pratasik yang selalu setia membersamai kami selama proses perkuliahan berlangsung. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi kata baik atau best practice pada saat kegiatan PPG dalam jabatan berlangsung. Tepatnya pada saat pelaksanaan aksi PPL kedua pada hari Selasa, tanggal 30 Januari tahun 2024. Tujuan dari pembelajaran yaitu meningkatkan hasil belajar siswa pada pelajaran seni rupa 2 dimensi dengan materi pembuatan seni grafis dengan teknik stensil. Kali ini saya akan mempresentasikan best practice saya dengan metode STAR. Situasi, tantangan, aksi, refleksi, dan dampak. Tujuan pembelajaran meningkatkan hasil belajar siswa pada pelajaran seni rupa 2 dimensi dengan materi pembuatan seni grafis dengan teknik stensil. Situasi 1. Kurangnya minat dan motivasi peserta didik. 2. Kurangnya konsentrasi peserta didik. 3. Kurangnya penggunaan metode yang variatif dalam pembelajaran. 4. Peserta didik merasa bosan dengan pembelajaran yang monoton. 5. Hasil belajar peserta didik yang masih rendah. Tantangan 1. Pembelajaran masih berpusat kepada guru. 2. Guru belum menggunakan metode, model, dan media pembelajaran yang variatif. 3. Rendahnya motivasi belajar dari peserta didik. 4. Latar belakang dari keluarga peserta didik. 5. Sarana dan prasarana pembelajaran yang ada di sekolah. Aksi. Langkah-langkah menghadapi tantangan. 1. Melakukan konsultasi dan bimbingan kepada dosen dan guru Pamong. 2. Pemilihan metode dan model pembelajaran yang sesuai dengan karakter peserta didik. 3. Membuat media pembelajaran yang menarik dan inovatif. 4. Melakukan evaluasi dan refleksi dari hasil pembelajaran. Aksi untuk model pembelajaran saya menggunakan PJBS yang terdiri dari fase pertama, pertanyaan mendasar, fase kedua, mendesain perencanaan produk, fase ketiga, menyusun jadwal pembuatan, fase keempat, memonitoring keaktifan dan perkembangan proyek, fase kelima, menguji hasil, fase keenam, evaluasi pengalaman belajar.
Yang menjadi peran dan tanggung jawab saya dalam praktik ini, sebagai guru memiliki tanggung jawab proses dan keberhasilan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Proses pembelajaran harus efektif dan efisien untuk mencapai hasil belajar yang maksimal dengan mendesain pembelajaran yang inovatif. Sumber daya atau materi yang diperlukan. Guru sebagai sumber daya manusia yang berperan dalam merancang mendesain proses pembelajaran di sekolah dan hal lain yang juga perlu disiapkan mulai dari sarana yang digunakan seperti proyektor, speaker, laptop, dan jaringan internet. Langkah-langkah. Langkah saya dalam mencapai tujuan diawali dengan tahapan orientasi peserta didik hingga mengevaluasi proses berkarya, yang mana semua tahapan itu ada dalam sintak PJBL. 2. Apakah hasilnya efektif? Dalam mencapai tujuan, penggunaan model PJBL sangat efektif. Respon. Respon rekan sejawat terkait dengan strategi pembelajaran yang dilakukan sangat positif dan mereka juga tertarik untuk mengadopsi keberhasilan dalam pelaksanaan aksi PPL dengan menggunakan model pembelajaran PJBL. Faktor keberhasilan. Faktor keberhasilan dalam model pembelajaran PJBL adalah peserta didik diberikan kebebasan dalam memilih media peraga atau diferensiasi dan menyusun proyek sendiri sesuai dengan hasil diskusi kelompok. Refleksi. Dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan. 1. Hampir 100% semua tahapan kegiatan dalam pembelajaran sesuai dengan RPP. 2. Penggunaan model pembelajaran inovatif Project Based Learning berpusat pada peserta didik dan video interaktif dapat membantu dalam menyampaikan materi sehingga meningkatkan hasil belajar peserta didik. 3. Penerapan feedback dan penggunaan media yang tepat sangat membantu terhadap materi pembelajaran. Dibuktikan dengan hasil evaluasi pembelajaran peserta didik mencapai nilai di atas KKM. Demikianlah hasil presentasi best practice saya. Jadi menurut saya perlu untuk berbagi pengalaman kepada rekan-rekan guru lainnya dengan harapan agar kita sebagai guru bisa cermat dalam memilih metode dan model pembelajaran yang tepat untuk kita gunakan. Untuk menutup presentasi ini saya ucapkan terima kasih pertama kepada Ibu Profesor Dr. Dice Adolfin Katuuk MPD sebagai Rektor Unima. Kedua, Bapak Profesor Dr. Kosmas Poluakan MSI sebagai Koordinator PPJ Unima. Ketiga, Ibu Lusil Takalumang SPD MSN sebagai Pengelola Pendidikan Seni Budaya. Keempat, Bapak Dr. Andes Meyer Worang Matei MSN sebagai dosen pembimbing. 5. Ibu Setni Raube SPD MPD sebagai guru pamong. Keenam, Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Singkawang, Bapak Anang Taufik Karunia SPD MPD. 7. Pengawas Sekolah SMA Negeri 6 Singkawang, Ibu Devi Susanti SPD. 8. Teman-teman sejawat yaitu para dewan guru dan tata usaha di SMA Negeri 6 Singkawang. 9. Peserta didik SMA Negeri 6 khususnya siswa kelas 10A. Terakhir, kepada keluarga besar, kepada istri tercinta dan anak-anak, terima kasih atas semua support sudah kalian berikan kepada saya. Untuk menutup best practice ini, saya akan bacakan sebuah pantun. Pergi ke Manado mencari ikan cakalang. Kita tangkap cakalang walaupun hanya dengan jaring. Jangan masa bodoh, nanti tak akan disayang. Kita tetap menyayang walaupun hanya jumpa dalam daring. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.